Berkaitan dengan jin. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Allah ceritakan di surat jin tentang jin yang masuk Islam. Di surat jin itu. Atau ada jin-jin yang kafir, yang menggoda manusia. Yang kadangkala dia masuk ke tubuh manusia, merasuki, ada, dan kita percaya. Jin itu ada. Bapak-bapak, ibu-ibu percaya ada alien? Percaya nggak? Percaya kita. Ya jin itu. Makhluk itu jin. Jadi kita tahu Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ciptaan Allah itu satu, manusia dari tanah. Kedua, jin dari api. Yang ketiga, malaikat dari cahaya. Udah jelas Allah sebutkan ciptaan. Jadi kalau ada makhluk asing yang datang, ya bisa itu jin, malaikat datang malaikat ke dunia ini. Nah, bahkan di malam Lailatul Qadar apa kata Allah? Tanazzalul malaika. Turun berbondong-bondong, warruhu fiha. Turun dari langit itu ke dunia ini. Iya. Jadi kalau alien apa macam-macam ya, Allahu Akbar. Kita jangan dibohong-bohongin sama mereka. Kita percaya iya ada makhluk asing itu ada. Namanya apa? Jin. Bukan transformer. Aduh, ini kita dibikin bodoh sama mereka jemaah. Kadang-kadang kalau lihat ya Allah. Kemudian dibikin lagi ada Batman, ada Superman. Superman itu makhluk dari mana? Asing datang, ada Hercules apa? Ya Allah, jemaah, kita hidup dibohong-bohongin sama mereka. Dan kita suka dibohongin. Artinya kita, Masya Allah, bagus banget ya. Itu bohong. Iya bohong, tahu dari awal sih. Tapi kenapa ditonton? Karena kita cinta dengan kebohongan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagaimana tanda-tanda orang kerasukan jin itu? Ada beberapa yang bisa dideteksi, umpamanya kadangkala dia kosong pandangannya. Orang itu kadang-kala ngomong sendiri. Jangan-jangan dia kemasukan jin. Terus kalau penyakit yang di tubuh manusia kadang-kala suara dia berubah. Orang itu ngomong berubah. Maka itu beberapa tanda orang kerasukan jin. Atau dia tahu-tahu jatuh umpamanya. Tanpa sebab, tanpa apa. Berangkat ke dokter dilihat nggak ada apa. Nggak apa-apa nih. Ya, memang dia dari alam gaib jin ini. Ya, adapun berkaitan dengan beribadah. Bagaimana dengan ibadah yang terganggu? Nah, setan itu memang tujuannya mengganggu ibadah manusia. Dan setan itu juga punya sihir. Sihirnya setan itu dibaca sebelum tidur. Orang itu kalau mau tidur, kata Nabi SAW, setan itu yaqidu thalatha uqad. Dia itu bikin 3 tali buhul. Ditaruh di fiqafiyat, di tengkuk kalian kalau mau tidur itu. Setan itu membacakan di buhul-buhul itu, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Malam panjang buat engkau, malam yang panjang buat engkau. Supaya tidak bangun malam. Supaya tidak sholat subuh. Makanya kalau orang susah bangun subuh itu berarti manjur sihirnya setan. Kalau orang ini bangun kemudian mengingat Allah, baca doa, ingat sama Allah, maka 1 buhul itu terlepas. Ketika dia ambil wudu, tali buhul kedua lepas. Ketika dia sholat, selesai. Maka pagi harinya kata Nabi SAW, fa'asbaha nasyitan thayyiban nafas. Dia akan bangun pagi dalam kondisi segar dan senang hatinya. Gak susah. Karena dia udah terlepas dari buhul-buhul syaitan. Tapi kalau orang tidak melakukan 3 hal ini, kita lihat. Bapak-bapak lihatlah. Lihat istrinya, ibu-ibu lihat suaminya. Pagi hari kadang-kala marah-marah. Mana sarapan? Ada apa marah-marah ini? Ngomong yang baik lah bang, kata dia. Karena dia ada pengaruh dari syaitan. Dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingat sama Allah. Maka godaan syaitan itu ada pada waktu puasa, ada pada waktu kita makan dengan tangan kiri, ada godaannya syaitan.
Setan tuh makan dan minum dengan tangan kiri, dan sebagian kaum muslimin itu temannya setan. Dia makan dengan tangan kanan tapi minum pakai tangan kiri. Ustaz, kalau minum pakai tangan kanan kotor Ustaz. Dari tadi makan pakai sendok, apanya yang kotor? Enggak. Kau makan pakai tangan pun kau ambil tuh gelas, nanti dicuci tuh gelas. Dicuci tuh gelas nanti. Tapi kau jangan sampai tergoda dengan syaitan. Maka ibadah kita, sholat kita, kadang-kala kita Allahu Akbar ya. Berapa banyak orang yang sholat akhirnya ingat dengan barang-barang yang hilang. Iya. Pernah seorang datang ke Abu Hanifah. Dia tanya, ya Abu Hanifah, aku itu menyimpan harta di satu tempat, aku lupa di mana. Apa kata Abu Hanifah? Coba kau sholat malam, kata dia. Minta sama Allah, kata dia. Iya. Besok paginya dia datang ke Abu Hanifah. Udah inget anak, kata dia. Kapan kau? Tadi malam waktu aku sholat itu, aku yakin setan itu tidak akan berhenti godain kau. Jadi dibikin, orang ini baru pertama sholat malam ya. Bagaimana dibikin sholat malamnya itu tidak nikmat buat dia. Sehingga dia ketika sholat ingat dengan barang-barang yang hilang. Ada orang yang kalau sholat tahu-tahu jadi kebelet. Dia duduk gak mau ke kamar mandi. Pas Allahu Akbar, ya Allah, kok kepingin ke toilet anak ya. Itu syaitan. Kenapa? Kau berapa lama kau duduk tidak ada pikiran itu. Ketika kau sholat kok datang tuh. Oh, ada syaitan. Dia godain kita dan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barakallahu fikum. Adapun apakah itu juga gangguan jin dan syaitan? Ingat, ada perbedaan jin dengan syaitan. Syaitan ini lebih kepada sifat. Sifat bukan makhluk. Walaupun menjadi identitas seorang makhluk. Tapi sebenarnya syaitan itu adalah sifat. Adapun makhluk Allah itu tadi udah kita sebutkan, ada malaikat, ada jin, dan ada manusia. Ada manusia-manusia yang kata Allah syayatin al-ins wal jin. Setan-setan dari bangsa jin dan dari manusia.